Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rika Resmi Wardani dengan NIM 2014040048. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang parabola dengan mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang dengan dosen pengampu Fitria Mardika MPD. Pertama, kita harus mengetahui pengertian parabola itu apa. Parabola adalah kurva simetris dua dimensi yang berbentuk seperti irisan kerucut. Semua titik dalam parabola itu berjarak sama dari titik fokus dan garis direktriknya. Selanjutnya, kita harus mengetahui cara membuat grafik parabola. Cara membuat grafik parabola itu ada dua bagian. Yang pertama, bagian 1 menggambar grafik parabola. Bagian 2 menggeser grafik parabola. Bagian 1 menggambar grafik parabola. 1. Pahami bagian grafik parabola. Bagiannya ada 4. Yang pertama, titik fokus, yaitu titik tetap di bagian dalam parabola yang digunakan untuk mendefinisikan kurva. 2. Titik direktrik, yaitu garis lurus tetap. 3. Sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis vertikal yang berpotongan dengan titik balik parabola. Kemudian yang terakhir ialah titik puncak parabola, yaitu titik perpotongan antara sumbu simetri dengan parabola. Jika parabolanya membuka ke atas, titik ini disebut sebagai titik minimal. Sedangkan jika terbuka ke atas, titik ini disebut sebagai titik maksimal. 2. Pahami persamaan parabola. Persamaan parabola adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Persamaan ini juga dapat dituliskan dengan Y sama dengan A dalam kurung X dikurang H kuadrat ditambah K. Jika variabel A dalam persamaan bernilai positif, maka parabolanya akan membentuk ke atas seperti huruf U dan mempunyai nilai minimal. Sedangkan jika A-nya bernilai negatif, parabola akan membuka ke bawah dan mempunyai nilai maksimal. Sebagai contoh pada persamaan yaitu Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 1. Parabola ini akan membentuk seperti huruf U karena variabel A bernilai positif yaitu 2. Dan jika variabel Y kuadrat dan bukan X kuadrat dalam persamaan, parabola akan membuka ke samping, yaitu ke kanan atau ke kiri, mirip seperti huruf C atau C terbalik. Misalnya, parabola X kuadrat sama dengan Y ditambah 3 membuka ke kanan seperti huruf C. 3. Cari sumbu simetri parabola. Apa yang disebut dengan sumbu simetri ini adalah garis vertikal yang berpotongan dengan titik balik parabola. Koordinat X titik ini sama dengan titik puncaknya, yang merupakan perpotongan antara sumbu simetri dengan parabola. Untuk mencari sumbu simetri parabola, kita menggunakan persamaan, yaitu X sama dengan min B per 2A. Dari persamaan contoh diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 0, dan C sama dengan 1. Sekarang kita bisa menghitung sumbu simetrinya dengan memasukkan nilai di atas ke dalam persamaan X sama dengan min B per 2A, yaitu X sama dengan min 0 per 2 kali 2 sama dengan 0. Maka sumbu simetri parabola ini adalah X sama dengan 0. 4. Cari titik puncak parabola. Setelah mendapatkan sumbu simetri parabola, kita masukkan nilai yang diperoleh dalam persamaan di atas untuk mendapatkan nilai Y pasangannya. Titik koordinat yang dihasilkan adalah titik puncak parabola. Contohnya di sini yaitu kita memasukkan nilai 0 ke dalam persamaan 2X kuadrat dikurang 1 untuk mendapatkan Y. Maka Y sama dengan 2 dikali 0 kuadrat dikurang 1 sama dengan 0 kurang 1 sama dengan min 1. Jadi titik puncak parabolanya adalah 0, min 1 yang merupakan titik perpotongan parabola dengan sumbu Y. Koordinat titik puncak juga disebut sebagai H, K. Nilai H-nya adalah 0 dan nilai K-nya sama dengan min 1. Jika persamaan parabola ini dituliskan dalam bentuk Y sama dengan A dalam kurung X dikurang H kuadrat ditambah K. Titik puncak parabola adalah H, K. Dan kita tidak harus menghitungnya terlebih dahulu.
tetapi dapat memahami grafiknya dengan benar. 5. Buat tabel berisi nilai X. Tabel ini akan memberikan koordinat yang diperlukan untuk menggambar grafik parabola. Titik tengah X adalah sumbu simetri parabola. Agar simetri, kita sebaiknya menyertakan dua nilai di atas dan di bawah nilai tengah X ke dalam tabel. Contohnya, masukkan sumbu simetri X sama dengan 0 ke tengah tabel. 6. Hitung nilai koordinat Y. Masukkan setiap nilai X ke dalam persamaan parabola dan hitung nilai Y pasangannya. Contoh, untuk X sama dengan min 2, Y sama dengan 2X dikali min 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 7. Untuk X sama dengan min 1, Y sama dengan 2X dikali min 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 2X dikali 0 kuadrat dikurang 1 sama dengan min 1. Untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 2X dikali 1 kuadrat dikurang 1 sama dengan 1. Dan untuk X sama dengan 2, Y sama dengan 2X dikali 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 7. 7. Masukkan hasil perhitungan nilai Y ke dalam tabel. Setelah mendapatkan 5 titik koordinat, yaitu min 2,7, min 1,1, 0,1, 1,1, dan 2,7. Kita masukkan titik koordinat tersebut ke dalam tabel seperti yang terdapat pada gambar. 8. Gambarkan titik yang tercantum dalam tabel ke dalam bidang koordinat. Dengan syarat, sumbu X merupakan sumbu horizontal, sedangkan sumbu Y merupakan sumbu vertikal. Nilai Y positif terletak di atas titik 0,0 dan nilai Y negatif terletak di bawah titik 0,0. Dan nilai X positif terletak di sisi kanan titik 0,0 dan nilai X negatif terletak di sisi kiri titik 0,0. Untuk lebih jelasnya, silakan dilihat gambar berikut. 9. Hubungkan titik di bidang koordinat. Karena sebelumnya kita telah menggambar titik koordinatnya, sekarang kita hubungkan titik-titik tersebut dan berbentuklah seperti huruf U yang terdapat pada gambar. Bagian 2. Menggeser grafik parabola. 1. Geser grafik parabola ke atas. Perhatikan persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Kita perlu menggeser parabola ini naik 1 unit, sehingga titik puncaknya terletak di 0,1, bukan di 0,0. Bentuk parabola ini akan sama persis dengan bentuk asalnya, tetapi hanya bergeser naik 1 unit saja. Jadi titik koordinatnya akan bergeser ke min 1,2, 1,2, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar berikut ini. 2. Geser grafik parabola ke bawah. Perhatikan persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Kita perlu menggeser parabola ini turun 1 unit, sehingga titik puncaknya terletak di 0,-1, bukan di 0,0. Bentuk parabola yang dihasilkan akan sama persis dengan bentuk asalnya, tetapi bergeser turun 1 unit saja. Jadi titik koordinatnya akan bergeser ke min 1,0, 1,0, dan seterusnya. Supaya lebih jelas, silahkan perhatikan gambar berikut ini. 3. Geser grafik parabola ke kiri. Persamaannya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 1. Seperti biasa, kita menggeser parabola ini 1 unit ke kiri, sehingga titik puncaknya terletak di min 1,0, bukan di 0,0. Bentuk parabolanya sama persis dengan bentuk asalnya dan bergeser hanya 1 unit ke kiri. Jadi titik koordinatnya akan bergeser ke min 2,1, 0,1, dan seterusnya. Supaya lebih jelas, silakan perhatikan gambar berikut ini. 4. Geser grafik parabola ke kanan. Persamaan yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Kita hanya perlu menggeser parabola ini ke kanan 1 unit, sehingga titiknya berada di 1,0, bukan di 0,0. Bentuknya sama seperti bentuk asalnya,
tetapi hanya bergeser ke kanan 1 unit saja. Jadi titik koordinatnya akan bergeser ke 0,1, 2,1 dan seterusnya. Untuk lebih jelas silahkan perhatikan gambar berikut ini. B. Persamaan umum parabola puncak 0,0 dan puncak A, B. Persamaan umum parabola adalah Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P X dikurang A. Berdasarkan titik puncaknya, parabola dapat dibedakan menjadi dua, yaitu parabola dengan puncak di O 0,0 dan parabola dengan puncak di A, B. 1. Persamaan parabola dengan titik puncak di O 0,0. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terdapat parabola dengan titik puncak O 0,0 dengan sumbu simetri berhimpit dengan sumbu X. Fokus parabola berada pada titik F, P, 0 dan persamaan direktriksnya adalah X sama dengan min P. Misalkan titik P, X, Y merupakan sembarang titik yang berada pada parabola. Maka berdasarkan definisi parabola berlaku bahwa jarak PF sama dengan jarak PM. Jarak PF sama dengan akar dari X kurang P kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat, sama dengan akar dari X dikurang P kuadrat ditambah Y kuadrat. Sehingga diperoleh akar dari X dikurang P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X ditambah P kuadrat. Dan mendapatkan hasil Y kuadrat sama dengan 4px. Dengan demikian, persamaan parabola yang berpuncak di O 0,0 dan fokus di FP, 0 adalah Y kuadrat sama dengan 4px. Persamaan di atas membentuk parabola mendatar atau horizontal yang terbuka ke kanan. Dengan cara yang sama, kita juga dapat menentukan persamaan parabola lainnya, yaitu 1. Persamaan parabola yang berpuncak di O 0,0 dan fokus di F min P, 0, yaitu Y kuadrat sama dengan min 4px. Persamaan parabola ini jika digambarkan, maka akan terbentuk parabola mendatar atau parabola horizontal yang terbuka ke kiri. 2. Persamaan parabola yang berpuncak di O 0,0 dan fokus di F 0,P, yaitu X kuadrat sama dengan 4pi. Persamaan parabola ini jika kita gambarkan, maka akan terbentuk parabola tegak atau parabola vertikal yang terbuka ke atas. 3. Persamaan parabola yang berpuncak di O 0,0 dan fokus di F 0, min P, yaitu X kuadrat sama dengan min 4pi. Persamaan parabola ini juga digambarkan, maka akan terbentuk parabola tegak atau parabola vertikal yang terbuka ke bawah. 2. Persamaan parabola dengan titik puncak A, B. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terdapat parabola dengan titik puncak A, B. Sumbu simetri dari parabola tersebut sejajar dengan sumbu X yang persamaan Y-nya sama dengan B. Titik fokus dari parabola tersebut berjarak P satuan dari kanan titik puncak, dengan koordinat fokus F menjadi A tambah P, B. Sedangkan garis direktriknya sejajar dengan sumbu Y dan berjarak P satuan di sebelah kiri titik puncak, dengan persamaan X sama dengan A kurang P atau X dikurang A ditambah P sama dengan 0. Persamaan parabola di atas dapat ditentukan dengan cara berikut. Misalkan, titik P, X, Y merupakan titik yang dilalui oleh suatu parabola, maka jarak PF sama dengan jarak PQ, yaitu akar dari X dikurang A dikurang P kuadrat sama ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan nilai mutlak dari X dikurang A ditambah P. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P X dikurang A. Persamaan parabola dengan titik puncak A, B terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Parabola horizontal mendatar yang terbuka ke kanan. Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P X dikurang A. Sumbu simetrinya adalah Y sama dengan B. Titik fokus F, A tambah P, B dan persamaan direktriksnya adalah X sama dengan A dikurang P. 2. Parabola horizontal yang terbuka ke kiri.
yaitu Y dikurang B kuadrat sama dengan min 4P X dikurang A. Sumbu simetrinya yaitu Y sama dengan B. Titik fokus F A dikurang P, B, dan persamaan direktriksnya adalah X sama dengan A ditambah P. 3. Parabola vertikal tegak yang terbuka ke atas, yaitu X dikurang A kuadrat sama dengan 4P Y dikurang B. Sumbu simetri parabolanya yaitu X sama dengan A. Titik fokus F A, B tambah P, dan persamaan direktriksnya adalah Y sama dengan B dikurang P. Yang terakhir ialah parabola vertikal yang terbuka ke bawah, yaitu X dikurang A kuadrat sama dengan min 4P Y dikurang B. Sumbu simetri parabolanya yaitu X sama dengan A, titik fokus F A, B dikurang P, dan persamaan direktriksnya adalah Y sama dengan B ditambah P. Contoh soal 1. Tentukan persamaan parabola yang berpuncak di O 0,0 dengan fokus F min 3,0. Penyelesaiannya, karena fokusnya di F min 3,0, maka P-nya itu sama dengan 3 dan merupakan parabola horizontal yang terbuka ke kiri. Kita menggunakan rumus yaitu Y kuadrat sama dengan min 4px, yaitu min 4 dikali 3x, maka didapatkan hasilnya yaitu Y kuadrat sama dengan min 12x. Jadi persamaan parabolanya adalah Y kuadrat sama dengan min 12x. Contoh soal kedua. Tentukan parabola dengan titik puncak 1,-2 dan titik fokus 5,-2 adalah penyelesaiannya. Karena B pada titik puncak dan titik fokus sama dengan P positif, maka parabola ini terbuka ke kanan. Dengan menggunakan rumus Y dikurang B kuadrat sama dengan 4P X dikurang A. Y dikurang min 2 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 X dikurang 1. Maka kita dapatkan hasilnya ialah Y kuadrat ditambah 4Y dikurang 16X ditambah 20 sama dengan 0. Di sini saya mempunyai beberapa latihan soal. Teman-teman bisa mengerjakan soal ini agar bisa lebih memahami materi yang saya sampaikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.